posisi saya ya sebagai pembina politik, karena sebagai pembina politik ini karena jabatan saya sebagai Bupati Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya kebijakan untuk pengelolaan dua ranah yang berbeda ini, dua tugas yang berbeda ini seperti dua belah mata uang. Nah, jadi ini kita harus bisa memilah-milah. Sebagai kepala daerah atau bupati, tentunya dengan pengalaman saya yang sudah cukup banyak ya dalam mengelola pemerintahan, tentunya akan memilah antara jabatan sebagai kepala daerah dan jabatan sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat saya berdiri atau duduk sebagai kepala daerah, tentunya saya sebagai pembina politik di daerah. Artinya dalam kesempatan itu kebijakan saya harus bersifat universal, melindungi semua kepentingan partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu yang jelas. Nah, karena itu pada saat saya berbuat atau bertugas sebagai bupati kepala daerah, tentunya saya menempatkan diri sebagai pembina politik di daerah. Sehingga saya harus berpihak kepada semua partai. Kemudian di sisi lain, pada saat saya bertugas sebagai pimpinan sebuah partai, yaitu ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, tentunya saya memperjuangkan visi dan misi daripada partai PDI Perjuangan yang saya pimpin. Kan gitu. Saya pada saat itu sebagai petugas partai yang harus memperjuangkan apa yang akan dicapai oleh PDI Perjuangan. Nah, kalau sudah itu menyangkut masalah organisasi kepartaian, ini tentunya kan tidak semua urusan itu ditangani oleh seorang ketua, ya. Nah, ini kan ada pembagian tugas, ya. Ada pembagian tugas sesuai dengan ADART dari partai yang saya pimpin. Ada bendahara di situ, ada wakil-wakil bidang yang sudah memang terstruktur, sehingga dalam pengelolaan keuangan partai ini ada yang mengurusnya, dan semua itu dipertanggungjawabkan kepada partai dan dilaporkan kepada saya tentang uang masuk dan uang keluar, kegunaannya untuk apa, datangnya dari mana. Nah, itu semua dilaksanakan pengadministrasiannya dengan baik dan semua terukur sesuai dengan napas partai yang saya pimpin, ya, bahwa kita harus membuat aturan-aturan atau membuat program-program, menyusun program-program itu harus pro rakyat. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang saya ambil dalam penyusunan program, dalam pengambilan keputusan, itu harus kita pertimbangkan kira-kira bermanfaat atau tidak kepada masyarakat, memberatkan masyarakat atau tidak. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan pokok
dalam pengambilan kebijakan. Seperti halnya dalam menangani pandemi ya, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun ini, awal tahun 2020 ini. Kebijakan yang saya ambil pertama dan paling cepat di Sumatera bagian selatan adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat kondisi kedaruratan COVID-19 itu. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, tentunya program itu pasti pro kepada rakyat kan. Nah ini, jadi masalah kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu pasti pro kepada rakyat. Jadi masalah kebijakan terhadap pro rakyat ini atau pro masyarakat ini banyak ya, banyak. Di antaranya saya terinspirasi ya dengan kegiatan gotong royong sesuai dengan pidato Presiden RI pertama, Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno dalam sidang BPUP PKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Itu beliau mengatakan bahwa gotong royong atau ruh bangsa adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan bersama. Prinsip gotong royong diantaranya yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia Tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Dalam hal ini saya terinspirasi ya, begitu saya memimpin daerah ini itu terngiang-ngiang oleh saya pesan Bung Karno itu atau pidato Bung Karno tersebut, dan saya minta informasi dari ketua Bapeda, dari kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebatas mana sih kemampuan keuangan atau kemampuan pembiayaan dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Nah, setelah saya amati, setelah saya perhatikan, maka saya berpikir bahwa Lampung Tengah ini untuk mencapai kemajuan yang signifikan tidak mungkin hanya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sangat kecil. Kenapa saya katakan sangat kecil? Karena perbandingan kemampuan pembiayaan daerah itu dibandingkan dengan kondisi kewilayahan di Lampung Tengah ini sangat timpang. Luas wilayah Lampung Tengah ini lebih kurang 4.700 km persegi lebih. Penduduknya Lampung Tengah itu adalah penduduk yang paling banyak di Provinsi Lampung ini. Lebih kurang 1,5 juta. Nah, dengan perbandingan luas wilayah yang merupakan kabupaten yang terluas di Provinsi Lampung, penduduknya juga paling banyak di Provinsi Lampung, dengan APBD yang hanya 2,7 triliun, ini bisa dibayangkan apa yang bisa kita perbuat di situ. Nah, karena itulah saya
dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah ini terfikir oleh saya, kenapa ya kita nggak membangkitkan budaya gotong royong sebagai warisan leluhur bangsa kita? Gitu. Karena sama-sama kita pahami bahwa kegiatan gotong royong itu nyaris hilang dari kehidupan keseharian masyarakat Indonesia secara umum. Padahal kekuatan gotong royong ini luar biasa. Maka timbullah inspirasi bagi saya untuk membangun komitmen yang harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya petugas-petugas pemerintah saja. Saya membuat komitmen itu ada 4, yaitu yang pertama, komitmen pertama adalah niat yang sama. Niat yang sama. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita bermusyawarah dulu untuk menentukan niat apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita programkan. Nah, ini dengan cara musyawarah. Tahap pertama. Tahap kedua adalah melakukan langkah yang sama dalam menjalankan niat yang sudah terbentuk tadi. Niat yang sama sesuai hasil musyawarah tadi itu dilaksanakan dengan langkah yang sama. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan, kita harus bersuara, dan suara itu juga harus sama untuk disampaikan kepada masyarakat luas sehingga tidak timbul kebingungan karena suaranya juga sudah sama. Timbul kegaduhan, timbul kekacauan di tengah masyarakat itu karena masyarakat mendapatkan informasi dari lain-lain sumber itu berbeda-beda, walaupun sebetulnya apa yang dikerjakan itu sama. Nah, karena itu kita setelah melaksanakan niat yang sama, kita harus bersuara yang sama kepada masyarakat. Kita memberikan informasi kepada masyarakat dengan suara yang sama sehingga masyarakat tidak bingung. Kalau masyarakat bingung pasti timbul kegaduhan. Nah, ini harapan kita. Dan yang terakhir adalah tujuan yang sama. Semua komponen masyarakat itu punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Membangun daerah ini secara bersama-sama. Ini. Apa sih tujuannya? Tujuan akhir dari semua kegiatan, baik pemerintah maupun masyarakat, itu hanya 2. Yaitu menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan akhir daripada kehidupan, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, inilah kira-kira maka dalam memimpin daerah ini saya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat gotong royong, dan sudah terlihat hasilnya. Setelah hampir 2 tahun saya selalu turun ke lapangan untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan gotong royong, dan ini sudah nampak hasilnya. Tanpa lagi kehadiran seorang bupati ke daerah, gotong royong tetap dilaksanakan dari tingkat kampung sampai ke tingkat RT.
di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan napas partai PDI Perjuangan, bahwa kita harus mengutamakan kepentingan wong cilik. Bukan berarti kita tidak juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang strata menengah ke atas. Tetap kita juga lindungi kepentingan mereka, tapi sasaran pokok dari program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini harus berpijak pada kepentingan masyarakat kecil. Contoh, program jemput sakit pulang sehat bagi warga masyarakat yang sakit tidak mampu berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, ini kita lakukan manakala ada informasi dari pemerintah kampung atau pemerintah desa atau masyarakat memberikan informasi kepada kami. Ini tugas tim Sosgoro. Saya membentuk tim Sosgoro. Tim Sosgoro itu adalah sosial gotong royong. Nah, tim sosial gotong royong ini tidak hanya menangani peristiwa-peristiwa sosial seperti program jemput sakit pulang sehat saja, tapi semua kebutuhan masyarakat yang tersendat pelayanannya itu ditangani. Kemudian program selanjutnya adalah beasiswa bagi guru PAUD dan siswa berprestasi di Lampung Tengah ini. Kalau guru PAUD ini satu kampung atau satu desa satu orang. Kita ikutkan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ini dibiayai oleh pemerintah. Kemudian siswa yang berprestasi, alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan dari Rektor Universitas Gadjah Mada untuk dapat mengirimkan calon mahasiswa ke UGM tanpa tes seperti umumnya. Ini cukup seleksi nilai rapor. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Tengah, ini saya kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung untuk membuka kampus 2 di Lampung Tengah. Mengingat banyak putra-putri Lampung Tengah yang tidak dapat melaksanakan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena kekurangan biaya, kekurangan kemampuan orang tuanya untuk membiayai mereka melaksanakan kegiatan perkuliahan di daerah lain. Karena kalau mereka harus kuliah di Bandar Lampung, tentunya ada penambahan biaya kos, biaya hidup sehari-hari, kemudian juga transportasi. Nah, ini yang memberatkan orang tua di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga berakibat pada anak-anaknya atau putra-putrinya tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena itu saya dengan sekuat tenaga minta menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung untuk membuka kelas atau membuka kampus 2 di Kabupaten Lampung Tengah.
Dan mulai tahun ini sudah mulai menerima mahasiswa. Kemudian ada 3 hal, 3 bidang yang menjadi prioritas pertama atau prioritas utama dalam kepemimpinan saya pada periode ini untuk dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Prioritas yang pertama adalah bidang pendidikan. Pendidikan harus kita utamakan. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kemiskinan adalah kebodohan. Identik dengan kebodohan. Karena itu bidang pendidikan menjadi prioritas utama untuk kita laksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian prioritas yang kedua adalah kesehatan. Bagaimana mungkin Lampung Tengah akan menuju menjadi daerah yang nyaman untuk tempat tinggal dan masyarakatnya menjadi sejahtera kalau kesehatannya tidak terjamin. Karena itulah maka timbul program yang disebut jemput sakit pulang sehat bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu prioritas yang kedua. Dan prioritas yang ketiga adalah bidang pertanian. Sebagaimana saya sampaikan bahwa bidang pertanian ini penduduk Lampung Tengah ini 70% bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu bidang pertanian menjadi skala prioritas bagi saya dalam memimpin di daerah ini. Bukan berarti bidang-bidang lain ini tidak tersentuh oleh program-program atau kebijakan-kebijakan dari saya sebagai kepala daerah. Karena saya paham betul selama ini program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah ini hanya banyak diwarnai oleh hasil pemikiran seorang kepala daerah. Bukan merupakan kebutuhan yang perlu diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Tapi justru banyak diwarnai oleh apa yang dikehendaki oleh kepala daerah. Apa yang dikehendaki oleh kepala daerah itulah yang terlaksana. Padahal program yang didasari oleh hasil pemikiran seorang kepala daerah belum tentu berguna bagi masyarakat dan belum tentu menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga dalam hal ini memohon bantuan atau meminta bantuan atau kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam menyusun grand design Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga siapapun nantinya yang akan menjadi kepala daerah setelah saya itu kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan diambil oleh kepala daerah berikutnya itu tidak bisa menyimpang atau meninggalkan grand design yang sudah dibuat oleh dengan kajian-kajian ilmiah itu. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten yang paling hebat di Provinsi Lampung ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian, hal-hal yang saya lakukan di Kabupaten Lampung Tengah sebagai bupati kepala daerah dan yang lebih membanggakan lagi, tentunya ini adalah kebanggaan bagi saya, kebanggaan bagi masyarakat Lampung Tengah dan tidak terlepas sebagai
kebanggaan dari PDI Perjuangan, karena saya merupakan kader dari PDI Perjuangan. Selama saya memimpin daerah ini 2 tahun berturut-turut, bisa mendapatkan opini penilaian dari PPKRI, nilai yang terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun berturut-turut, dan ini baru kepemimpinan saya Lampung Tengah mendapatkan predikat opini penilaian wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan pengabdian saya, mudah-mudahan kinerja saya ini dapat menginspirasi masyarakat Lampung Tengah ini untuk berbuat yang lebih baik lagi. Saya punya keyakinan besar, ya, dengan kinerja saya selama 3 tahun terakhir ini akan mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih saya kembali menjadi Bupati Lampung Tengah. Karena semua kebijakan-kebijakan yang saya ambil dan yang saya terapkan di Kabupaten Lampung Tengah ini hampir seluruhnya itu berpihak kepada masyarakat. Sehingga kiat-kiat saya untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah ini cuma satu: pendekatan kepada masyarakat, pendekatan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini yang paling penting. Jadi insya Allah saya punya keyakinan besar di tahun 2020 atau tanggal 9 Desember 2020 Lukman Joyo Sumarto tetap eksis di Lampung Tengah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, uraian tentang saya Lukman Joyo Sumarto sebagai Bupati Lampung Tengah dan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Insya Allah Lukman Joyo Sumarto tidak memalukan PDI Perjuangan mengangkat saya sebagai kader PDI Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah. Salam perjuangan, merdeka!